Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya waktu bagi manusia adalah umur mereka. Waktu merupakan modal bagi manusia untuk kehidupannya yang abadi kelak di akhirat. Apakah dia akan berada di surga yang penuh kenikmatan atau dalam neraka yang penuh siksa yang teramat pedih? Saudaraku, waktu terus berjalan tak pernah terhenti. Siang dan malam datang silih berganti, berlalu dengan cepat mengurangi jatah usia dan semakin mendekatkan kepada waktu kematian. Saudaraku, dahulu siang dan malam menyertai kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dahulu siang dan malam menyertai kaum Ad, Thamud dan beberapa generasi setelah mereka. Mereka semua, saudaraku, telah menghadap Allah Rabb mereka, dan mereka tinggal menerima balasan dari amal perbuatan mereka. Sementara siang dan malam terus saja berlalu dan tetap baru menemani umat dan generasi berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dan Dia Allah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Maka selayaknya seorang mukmin mengambil dan memetik ibrah atau pelajaran dari perjalanan siang dan malam. Siang dan malam terus berlalu membuat segala hal baru menjadi usang. Yang tadinya jauh menjadi semakin dekat. Jatah usia menjadi semakin berkurang. Saudaraku sekalian, perjalanan siang dan malam telah membuat anak kecil menjelma menjadi orang dewasa yang beruban dan memusnahkan yang tua. Semua peristiwa ini mengingatkan kita akan perjalanan dunia yang semakin jauh, sementara hari kiamat semakin mendekat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, irtahalat dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidah minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amalun. Dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menghadap. Keduanya memiliki anak-anak,
maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini tempat beramal tanpa ada hisab, sedangkan besok di akhirat tempat hisab, tempat perhitungan tanpa ada kesempatan untuk beramal. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap bagi kalian. Dunia adalah tempat yang Allah tetapkan sebagai tempat yang fana, dan Allah Ta'ala menetapkan bahwa penduduknya akan meninggalkan dunia. Betapa banyak bangunan yang kokoh tidak lama kemudian dirobohkan, dan betapa banyak orang yang makmur hidupnya tiba-tiba meninggal dunia. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Perbaguslah kepergian kalian, perbaguslah kepergian kalian darinya dengan membawa bekal terbagus yang kalian punya. Carilah perbekalan. Sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan. Sesungguhnya manusia sejak terlahir di dunia ini terus-menerus menghabiskan umur mereka. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, manusia merupakan kumpulan hari-hari. Setiap ada satu hari berlalu, maka sebagian dari manusia itu pergi. Satu hari dari umur manusia menghancurkan 1 bulan, 1 bulan menghancurkan setahun, 1 tahun menghancurkan umur. Setiap waktu yang berlalu dari seorang hamba, maka itu semakin mendekatkannya kepada ajal. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku atas 1 hari yang telah berlalu. Pada hari itu umurku berkurang, sementara amalanku tidak bertambah. Ini saudara sekalian menunjukkan keseriusan beliau dalam menjaga waktu. Di sisi lain, Imam Hasan mengatakan, saya pernah bertemu beberapa kaum, perhatian mereka terhadap waktu-waktu mereka melebihi perhatian kalian terhadap uang, terhadap dirham dan dinar. Oleh karena itu saudaraku, barang siapa melewati harinya bukan untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, atau bukan untuk mencapai hal-hal yang terpuji, atau tidak pula untuk mendapatkan ilmu, maka sungguh dia telah mendurhakai harinya, menggolimi diri dan harinya. Sesungguhnya siang dan malam merupakan modal manusia dalam hidupnya, sedang keuntungan yang hendak diraihnya adalah surga. Kerugian yang ingin dihindarinya adalah neraka. Waktu 1 tahun bagaikan sebuah pohon, bulan-bulan bagaikan dahannya, hari-hari bagaikan rantingnya, sementara jam bagaikan dedaunannya, dan nafas yang dihembuskan bagaikan buahnya. Barang siapa nafasnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka buah yang dihasilkan bagus, penuh berkah dan manis rasanya. Sebaliknya, orang yang nafasnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka buah yang dihasilkannya pahit rasanya. Saudaraku sekalian, banyak ketentuan dari Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan pentingnya waktu, dan beliau
menganjurkan agar umatnya memanfaatkan waktu serta tidak menyia-nyiakannya. Banyak juga nas yang menjelaskan bahwa seorang hamba akan ditanya tentang waktunya kelak pada hari kiamat. Misalnya beliau bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, sababak qabla haramik, wa sihhatak qabla sakamik, wa ghinak qabla fakrik, wa faroghak qabla sughlik, wa hayatak qabla mautik." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Usia muda sebelum datang usia tua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pun yang sangat sayang kepada kita pernah berwasiat kepada kita dan memberitahukan kepada kita agar kita hati-hati terhadap waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi mafnah, wa an ilmihi fima fa'ala fih, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya dalam hal apa ilmunya diamalkan, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia diinfakkannya, dan tentang jasadnya dipergunakan untuk apa. Sementara Rasulullah memberitahukan dan berpesan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nikmatan maghbun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak sekali orang merugi dengannya, yaitu sehat dan waktu luang. Maka hendaklah kita memanfaatkan segala yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memanfaatkan masa hidup ini sebelum kematian datang menjemput secara tiba-tiba. Orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan kesehatan, hendaknya mereka memanfaatkan kesehatan mereka sebelum Allah Ta'ala menguji mereka dengan penyakit yang akan menghalangi dan melemahkan mereka. Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kelonggaran waktu, hendaknya mereka memanfaatkan waktu luang tersebut sebelum mereka tersibukkan oleh berbagai kesibukan yang menghalangi mereka dari beribadah. Para pemuda hendaknya memanfaatkan waktu muda mereka sebelum datang masa tua yang identik dengan kerapuhan, kelemahan, dan berbagai macam penyakit. Orang-orang kaya yang telah Allah Ta'ala anugerahi rezeki melimpah, hendaknya memanfaatkan kekayaan yang mereka miliki sebelum didera kemiskinan dan dikejar berbagai kebutuhan. Hendaknya mereka semua memanfaatkan momen yang agung ini supaya mereka bertambah dekat dengan Allah Ta'ala, dan supaya lebih terbuka peluang untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah dengan cara bertaubat kepadanya, seraya memperbanyak perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ibnu Rajab berkata, tidak ada satu momen pun di antara momen-momen yang memiliki keutamaan kecuali ada padanya tugas ketaatan yang bisa digunakan oleh para hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan pada momen tersebut
Allah Ta'ala juga memiliki pemberian-pemberian yang dengan keutamaan dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memanfaatkan momen-momen bulanan, momen harian dan jam-jaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan yang ada pada momen-momen tersebut. Semoga dia mendapatkan salah satu dari pemberian-pemberian Allah itu, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan dan aman dari cilatan api neraka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa menyanyiakan waktu luang yang dia miliki pada momen-momen seperti ini, dan dia tidak memanfaatkan kesehatannya pada bulan yang mulia ini, maka kapan lagi dia akan bisa mengambil manfaat dan beristiqomah? Ibnu Jauzi mengatakan, barang siapa menggunakan kesehatan dan waktu luang yang dimilikinya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang patut diikuti. Dan barang siapa menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang tertipu, karena waktu luang akan diikuti oleh saat sibuk, dan sehat akan berganti sakit. Saudaraku sekalian, sebagian ulama salaf berkata, menyanyiakan waktu merupakan salah satu tanda kemurkaan Allah. Ibnul Qayyim pun berkata, menyanyiakan waktu lebih dahsyat dari kematian, karena menyanyiakan waktu memutus hubungan antara kamu dengan Allah dan akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan hubungan antara kamu dengan dunia dan penduduknya. Saudaraku sekalian, seorang muslim seharusnya tidak tergoda dengan dunia, karena sesungguhnya orang yang sehat di dunia pasti akan sakit, yang baru akan menjadi usang, kenikmatan dunia akan sirna, dan yang muda akan menjadi tua. Seorang muslim di dunia berjalan menuju akhirat, usianya yang dimiliki terus berkurang, sementara amalan-amalannya terus dicatat dan kematian akan datang tiba-tiba. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan memetik pahala dan kebaikan. Sebaliknya, orang yang menyemai keburukan, maka dia pasti akan merasakan getirnya kerugian dan pasti akan ditimpa penyesalan. Semua orang pasti akan memetik buah dari tanaman yang ia tanam. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada kami. Berkailah usia-usia kami dan amal ibadah kami. Berilah petunjuk kepada kami dan berikanlah taufik kepada kami agar kami bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk melakukan amal-amal soleh. Ya Allah, anugerahkanlah ke dalam hati-hati kami rasa cinta terhadap perbuatan baik dan benci terhadap semua bentuk kemungkaran. Ya Allah, jadikanlah ibadah yang kami lakukan sebagai wasilah untuk meraih ridho-Mu dan meraih surga-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.